Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya dari kelompok 10 akan memaparkan materi kita pada hari ini, yaitu berbagai pendekatan dalam memahami Islam. Tapi sebelum masuk kepada materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama itu saya sendiri, Muhammad Ali Ihwan sebagai pemateri pertama. Yang kedua ada Devita Arsy Oksi As-Sabil sebagai pemateri kedua. Yang ketiga ada Fitriani Taha sebagai pemateri ketiga. Yang keempat ada Sri Wahyuni sebagai pemateri keempat. Langsung saja masuk kepada materi pembahasan kita yang pertama, yaitu memahami Islam dengan pendekatan tafsir. Studi Islam dalam pendekatan tafsir yaitu mengkaji agama Islam dengan menafsirkan Al-Quran. Sedangkan tafsir itu sendiri secara etimologi berarti menjelaskan atau mengungkapkan. Sedangkan menurut istilah, tafsir ialah ilmu yang menjelaskan tentang cara mengungkapkan lafaz-lafaz Al-Quran, makna-makna yang ditunjukkan dan hukum-hukumnya, baik berdiri sendiri atau tersusun, serta makna-makna yang dimungkinkannya ketika keadaan tersusun. Atau bisa juga dapat diartikan, tafsir Al-Quran adalah penjelasan atau keterangan untuk memperjelas maksud yang sukar dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, sebagai upaya untuk menjelaskan maksud dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Menurut Profesor Dr. M. Amin Abdullah mengatakan bahwasanya tafsir lebih dikenal sebagai cara mengurai bahasa, konteks, dan pesan moral yang terkandung dalam teks atau nas kitab suci. Jadi dapat pula kita fahami bahwasanya tafsir merupakan upaya untuk mencurahkan pemikiran untuk memahami, memikirkan, dan mengeluarkan hukum yang terkandung dalam Al-Quran agar dapat diaplikasikan sebagai dasar utama penetapan hukum. Nah, selanjutnya masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu memahami Islam dengan pendekatan hadis. Secara epistemologis, hadis dipandang oleh mayoritas umat Islam sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Sebab ia merupakan bayan atau penjelas terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal ataukah global, ataukah bersifat umum, dan yang mutlak ataukah tanpa batasan. Bahkan secara mandiri, hadis dapat berfungsi sebagai penetap ataukah mukarrir suatu hukum yang ditetapkan oleh Al-Quran. Hadis adalah salah satu aspek ajaran Islam yang menempati posisi penting dalam pandangan Islam. Al-Quran dan Nabi dengan sunnahnya atau hadisnya merupakan dua hal yang pokok dalam ajaran Islam. Keduanya merupakan hal sentral yang menjadi jantung umat Islam. Karena seluruh bangunan, doktrin, dan sumber keilmuan Islam terinspirasi dari dua hal pokok tersebut. Selanjutnya masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu memahami Islam dalam pendekatan filsafat Islam. Filsafat pada intinya berupaya menjelaskan inti, hakikat, atau hikmah mengenai sesuatu yang berada di balik objek atau fenomena. Menurut istilah atau terminologi filsafat Islam adalah cinta terhadap hikmah dan berusaha mendapatkan falsafah dan menciptakan sikap positif terhadap falsafah Islam. Contoh pendekatan filsafat agama Islam. Ajaran agama Islam mengajarkan agar sholat berjamaah. Tujuannya antara lain agar seseorang merasakan hidup berdampingan dengan orang lain. Dengan mengajarkan puasa, misalkan agar seseorang dapat merasakan lapar yang selanjutnya menimbulkan rasa iba kepada sesamanya yang hidup serba kekurangan. Dengan menggunakan pendekatan filosofis ini, seseorang akan mendapatkan makna terhadap sesuatu yang dijumpainya, dan dapat pula mendapat hikmah dan ajaran yang terkandung di dalamnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sempat sampaikan. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri kedua kita.
Baik, bismillahirrohmanirrohim. Perkenalkan, saya Devita akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama terkait memahami Islam dalam pendekatan ilmu kalam. Secara bahasa atau etimologi, kalam berasal dari bahasa Arab yang artinya pembicaraan, yakni pembicaraan yang bernalar dengan menggunakan logika atau nalar berpikir. Sedangkan secara istilah atau terminologi, ilmu kalam adalah salah satu cabang keilmuan Islam yang membahas tentang cara menetapkan kepercayaan atau keimanan terhadap agama menggunakan bukti-bukti yang telah meyakinkan. Adapun menurut Ibnu Khaldun, ilmu kalam adalah keilmuan yang di dalamnya memuat argumen atau dalil yang bersifat rasional untuk digunakan sebagai pembelaan terhadap akidah yang diimani, dan membuat pengelakan terhadap golongan yang menyimpang dari mazhab yang benar serta ahli sunnah. Yang selanjutnya yaitu memahami Islam dengan menggunakan pendekatan tasawuf. Tasawuf merupakan salah satu bidang studi Islam yang memusatkan perhatian pada pembersihan aspek rohani manusia agar dapat membentuk akhlak mulia. Tasawuf ini dituntut peranannya untuk terlibat secara aktif dalam mengatasi masalah-masalah keduniawian. Cara memahami Islam yang selanjutnya yaitu dijelaskan dengan pendekatan fikih. Fikih sebagai pendekatan berusaha menjadi sebuah ilmu yang berfungsi sebagai pisau analisis terhadap objek yang ingin didekati atau dibedah. Islam sebagai agama universal menjadi objek penelitian yang tidak hanya didekati dengan ilmu tunggal. Adapun dari segi pendekatan politik, pada hakikatnya Islam merupakan agama yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Islam merupakan agama yang paling kaya dalam pemikiran politik. Pemikiran politik Islam dirangkai secara lengkap mulai masalah etika politik, filsafat politik, hukum, hingga tata negara politik. Islam adalah agama yang komprehensif, agama rahmatan lil alamin, mengatur semua aspek kehidupan manusia yang disampaikan Rasulullah. Salah satunya bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum baik yang secara individu maupun mengatur dalam kehidupan umat atau masyarakat. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu memahami Islam dalam pendekatan pendidikan. Pendidikan Islam Al-Tarbiyah Al-Islamiyah mempersiapkan manusia supaya hidup dengan sempurna dan bahagia, mencintai tanah air, tegap jasmania, sempurna budi pekertinya, halus tutur katanya, baik dengan lisan atau tulisan. Memahami Islam berdasarkan pendekatan pendidikan merupakan cara pandang atau paradigma yang dipakai dalam menginterpretasikan nilai-nilai agama Islam lewat pendidikan dengan tujuan untuk membentuk manusia seutuhnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, materi selanjutnya yaitu memahami Islam dengan pendekatan sejarah. Sejarah atau historis adalah suatu ilmu yang di dalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut. Pendekatan kesejarahan ini amat dibutuhkan dalam memahami agama, karena agama itu sendiri turun dalam situasi yang konkret, bahkan berkaitan dengan kondisi sosial kemasyarakatan. Baik, selanjutnya yaitu memahami Islam dengan pendekatan antropologi. Antropologi berasal dari kata antropos atau manusia dan logos atau ilmu. Secara harfiah, antropologis berarti ilmu tentang manusia. Secara istilah, antropologi atau ilmu tentang manusia pada awalnya mempunyai makna lain, yaitu ilmu tentang ciri-ciri tubuh manusia.
Antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia, baik dari segi fisik maupun kehidupan sosial dan kebudayaannya, sejarah, serta perkembangan. Pendekatan antropologi dalam memahami agama menurut Abuddin Natta dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, pendekatan antropologi dalam memahami agama juga berarti menggunakan cara-cara yang digunakan disiplin ilmu antropologi dalam melihat suatu masalah dalam memahami agama. Pendekatan semacam ini sangat diperlukan dalam memahami agama, sebab banyak persoalan-persoalan dan ajaran-ajaran agama yang nanti bisa dijelaskan secara tuntas melalui bantuan ilmu antropologi dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Selanjutnya, yaitu memahami Islam dalam pendekatan sosiologi. Sosiologi merupakan bagian dari ilmu-ilmu sosial. Secara etimologi, sosiologi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata socius yang berarti teman dan logos yang berarti berkata atau teman biasa. Jadi, sosiologi artinya berbicara tentang manusia yang berteman atau bermasyarakat. Sedangkan secara termologi, para pakar memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam mendefinisikan sosiologi. Menurut Rauken dan Weren, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan manusia dalam kelompok-kelompok. Dalam kaitannya dengan studi Islam, pendekatan sosiologis ini sangatlah berguna bagi pengembangan ajaran agama Islam berkaitan dengan persoalan masyarakat. Terbukti, dalam Al-Quran, begitu banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan muamalah. Apalagi, Islam memang hadir sebagai bentuk perlawanan terhadap suatu kondisi sosial masyarakat yang jahiliyah.